Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, di video ini saya akan sharing tentang membuat aplikasi stok barang dengan PHP MySQL. Nah, untuk video pertama ini saya akan ngebuat database terlebih dahulu ya. Sebelum kita ngebuat databasenya, kita perlu rancangan databasenya ya. Jadi pertama kita memerlukan tabel yang berisikan tabel, sebentar ya. Saya ketik saja ya. Di sini saya pakai Notepad++ saja, mungkin nanti di sini bentar. Saya buka dulu ya. Notepad++ ya. Oke, ini saya close saja. Oke, di sini kita perlu yang namanya tabel user ya. User itu berisikan kode user, nama ya, nama user, terus username, password ya, hak akses. Setelah itu kita perlu tabel yang namanya tabel barang ya. Barang ada yang namanya kode barang, terus nama barang, harga beli, harga jual, stok ya, stok gini aja ya, stok. Setelah itu kita perlu yang namanya tabel transaksi ya. Transaksi berupa nomor transaksi, terus ada yang namanya tanggal ya. Terus di sini kita kasih yang namanya tanggal kode user ya. Perlu yang namanya kode user. Nah, terus kita ngebuat tabel bentukan baru, yaitu transaksi detail. Di sini isinya tetap ya nomor transaksi sebagai foreign key ya. Terus di sini kita isi dengan kode barang, jumlah, terus apalagi ya, kode barang, jumlah, subtotal gitu aja ya. Subtotal, nanti grand totalnya kita bisa ngebuat di aplikasinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau seumpama ada tambahan lagi, saya tambahkan di edit pas ngebuat aplikasi ya. Oke, sebelum lanjut ke pembuatan database ya, jadi kita aktifkan terlebih dahulu aplikasi aplikasi web servernya. Jadi di sini saya pakai XAMPP ya, XAMPP. Jadi di sini saya buka untuk XAMPP control panelnya. Nah, seperti ini ya. Ini masih belum aktif, tinggal kita klik start di sini untuk modul Apache, terus kita klik start lagi untuk modul MySQL. Setelah itu kita tunggu sampai warnanya hijau, warna modulnya hijau dan portsnya sudah keluar ya. Kalau seperti ini aplikasi sudah jalan berarti ya. Nah, setelah itu di close saja gak masalah, karena nanti dia akan berjalan di background ya. Terus kita buka Chrome ya. Oh, salah ketik. Chrome.
terserah teman-teman mau pakai Mozilla juga bisa, terus pakai apa namanya, pakai browser yang sama Chrome gini juga seperti saya juga bisa, terserah teman-teman. Nah di sini saya buka untuk lokal hostnya ya. Nah setelah terbuka begini, tinggal kita buka PHP My Admin. Tunggu sebentar ya. Nah untuk membuka aplikasinya sudah selesai ya, mengaktifkan maksud saya, mengaktifkan aplikasi web servernya udah selesai. Nah kita lanjutkan untuk pembuatan database-nya ya. Oke, kita buat terlebih dahulu untuk database-nya ya. Jadi database-nya kita buat namanya stock gitu aja ya. Stock buat. Oke, database sudah jadi ya. Nah untuk pertama kali pembuatan tabelnya, kita buat untuk tabel usernya terlebih dahulu ya. Nah untuk tabel user ya, ini sudah aktif ya di database stock, jadi kita buat tabel namanya user ya. Terus sebentar ya, coba saya kecilkan, bisa apa enggak ya. Jadi user ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi 5 ya. Terus kirim. Kita tunggu sebentar ya. Nah, sudah ya. Di sini ada kode user, nama user, username, password, akses. Kode user, nama user, username, password ya, akses. Kode user kita buat otomatis saja ya. Di sini int, habis itu primary, kirim ya. Nah, pakai AI auto increment maksudnya ya. Jadi dia otomatis urut dari 1 sampai berikutnya ya, sesuai dengan jumlah datanya. Nama user, varchar, terus kita isi nama usernya enaknya apa ya, text ya. Terus username varchar kita isi berapa ya, 20 aja ya, 20. Password kita isi 20 juga. Hak akses varchar juga ya, kita isi 10 ya. Admin, kasir, terus owner ya, 10 aja. Udah ini ya, kita simpan. Tunggu sebentar ya. Nah kalau sudah selesai nanti kita perlu mengisi datanya ya. Nah begini, insert aja ya, insert. Oh kita klik dulu di user. Nah di sini baru ada tambahkan. Nah karena kode user ini sudah auto increment ya, kita cuma ngisi nama saja. Contoh namanya ini Agus, contoh ya, Agus. Username-nya Agus, passwordnya Agus ya. Hak aksesnya contohnya admin gitu ya. Ini jadi kita sepakati hak akses itu kita isi dengan tulisan kecil saja ya. Dari admin,
owner, terus kasir itu kita isi tulisan kecil saja. Oke, jadi untuk tabel usernya ini udah selesai ya. Nah, kita lanjut lagi untuk tabel barang ya. Oke, kita klik baru lagi ya. Kita klik baru. Nah, kalau baru di sini ya, kita klik baru di sini, dia otomatis defaultnya jadi 4 ya, 4 field ya. Sama seperti awal tadi kita buat baru, posisinya di awal tadi dia kan defaultnya 4 ya. Nah, kalau mau kita sesuaikan dengan kebutuhan tabel, ini kan barang 1 2 3 4 5 ya, kurang 1, jadi kita tambahin di sini, tambah 1 ya, ini kirim. Nah, jadi 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Nah, untuk fieldnya apa saja? Barang, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok ya. Jadi di sini kode barang, nama barang ya, harga beli, terus harga jual ya, dan di sini ada yang namanya stok. Nah, kode barang kita buat sama aja ya, int, terus primary key ya, ini kirim, terus kita pakai AI auto increment. Nama barang kita buat teks saja, harga beli tetap ya int, harga jual int juga, stoknya juga int, dan nama tabelnya kita isi barang. Terus kita pilih simpan ya, bukan kirim ini, nanti fieldnya nambah lagi yang kosong. Nah, barang sudah ya, kita isi aja. Kode barang otomatis ya, jadi di sini kita isi contohnya apa ya, permen gitu ya, permen, harga belinya 100 contohnya, harga jual 200, stoknya kita isi 10. Terus kita buat lagi di sini permen, terus kita buat camilan ya, camilan atau snack begitu aja ya. Terus contoh harganya berapa ya, 400, jualnya 500, stoknya 10. Kita isi 2 aja dulu ya. Oke, terus kita klik kirim. Nah, udah ya, berarti barangnya udah keisi, nggak ada error ya. Nah, ini sudah keisi, kode barang 1 2 ya. User juga pastinya sudah keisi, kode usernya 1. Sudah selesai untuk untuk tabel barangnya. Terus kita lanjutkan ke tabel transaksi ya. Oke, di sini saya buat tabel transaksi ya. Tabel transaksi itu kita butuhkan berapa ini? Ada 3 ya, nomor transaksi, tanggal, sama kode user ya. Jadi di sini nomor transaksi. Kena zoom. Nomor transaksi saya buat apa namanya? Kalau saya buat otomatis dia akan crash ya dengan nomor transaksi yang lainnya ya. Jadi ini saya buat ini aja ya, saya buat apa namanya, otomatisnya di PHP begini, varchar 10 ya, nomor transaksi, terus kode barang, tanggal sama kode user ya.
tanggal, di sini tanggal saya rubah jadi date ya. Maaf, date, terus kode user tadi ya. Nah, kalau untuk kode user ini kita samain dengan int ya. Oke, ini nama transaksi. Sudah, kita cari tombol shift. Biasanya di bawah ya tombol shift-nya. Sebentar. Ini untuk gesernya dia nggak muncul ya. Geser ke bawahnya dia nggak keluar. Dan kebetulan scroll di mouseku lagi error nih. Nah, ini dia. Simpan ya. Oke, terus kita lanjutkan ke ini, membuat tabel transaksi detail ya. Isinya tuh 2, 3, 4, ada 4 ya. Transaksi detail itu nomor transaksi, kode barang, jumlah, subtotal ya. Baru nomor transaksi ya. Kita samain aja. Varchar 10 ya. Terus di sini apa tadi namanya, nomor transaksi, kode barang, jumlah, subtotal ya. Kode barang sama int ya, jumlah int juga, subtotal sama juga int ya. Terus di sini udah transaksi detail. Kita simpan ya. Nah, yang tadi di transaksi itu ada yang kurang saya. Jadi di sini di transaksi ini ya, itu kita pilih di struktur. Harusnya ini kan apa namanya ya, primary key ya. Jadi ini saya centang, terus saya buat primary key. Gimana caranya nih? Oh, ini utama ya. Klik utama, dia langsung otomatis jadi primary key ya. Nah, ini dia. Oke, untuk tabel transaksi detail sudah ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk tabel user ya. Oke, maaf ya tadi salah sebut saya. Untuk tabel usernya kan sudah saya buat di awal ya. Nah, jadi di sini kita ngebuat untuk relasi antar tabel ya. Jadi kita klik di stock, terus kita pilih designer ya. Nah, sebelum kita apa namanya, koneksikan ini kayak seperti ini ya. Ini kan apa namanya, tabel barang. Sebentar. Nah, tabel barang ini kan berelasi dengan transaksi detail ya, dan user berelasi di transaksi, dan transaksi detail itu berelasi dengan transaksi, dengan nomor transaksi ini ya. Nah, jadinya sebentar, ini transaksi detail ya. Detail ini, nah ini dia. Dia sudah ada kuncinya ya. Kita coba ya. Kita coba detail dengan nomor transaksi ya. Create, jadi yang sini dulu, habis itu foreign key. Nah, ini dia. On update cascade aja, oke. Dia langsung connect ya. Nah, bagi yang masih belum ada kuncinya seperti ini, barang dengan barang yang ada di sini, ini kan belum ada kuncinya nih ya.
Jadi kalau saya klik di sini dengan di sini dia akan error ya. Nah, caranya itu kita klik di barangnya, terus kok barang sih, di detail, terus kita klik structure ya. Nah, kita klik di bagian kode barang ini, terus kita buat dia menjadi unik ya. Nah, jadi ada kuncinya ini lagi, dia berubah menjadi indeks ya. Ya. Terus balik lagi ke desainer tadi. Desainer ya. Nah, di sini kan untuk yang detail kan sudah ada kuncinya ya. Jadi kita sesuaikan dengan barang nih, barangnya. Nah, kode barang dengan kode barang di sini. Create relationship, kode dari kunci master ya, primary key, terus ke kunci for agent key. Nah, ini dia, delete cascade aja. Jadi kalau yang bagian ini menghapus, bagian sini juga dia menghapus. Oke, nah ini sudah ya, sudah terkoneksi ini dengan barangnya, dan kita kurang untuk bagian user ya. User ini kode user dengan kode user ini, jadi posisinya di transaksi ya. Transaksi structure lagi ya, structure, terus di bagian kode user kita buat menjadi unik lagi sampai keluar kunci kayak gini ya. Terus kita back ya, back bisa nggak ya, back 2 kali jadinya ya. Nah, ini dia transaksi, ini dia, ini kodenya ya. Kita buat create relationship, terus kode user yang di sini, yang primary key ke kode user yang for agent, kita rubah jadi cascade. Oke. Nah, untuk relasi yang sudah ini ya, sudah keisi ya. Jadi database-nya ini sudah selesai kita buat. Jadi untuk video berikutnya kita ngebuat web page yang sederhana aja dulu ya buat contohnya. Jadi nanti kita ngebuat untuk login, akses boleh lah ya. Jadi kita ngebuat untuk login dan akses di video berikutnya ya. Nah, jadi kira-kira untuk video pertama ini untuk membuat database dari tutorial membuat aplikasi stok barang cukup sekian dulu ya. Jadi ketemu di video berikutnya. Oke, terima kasih.